Haleluya, shalom. 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 Puji nama Tuhan. Hari ini, pagi hari ini adalah hal yang terindah buat saya dan saudara. Karena setiap kita memenuhi panggilan Tuhan, kita akan terima berkat-berkat yang ajaib dari Tuhan pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan yang menghadirkan saya dan saudara di tempat ini. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari arahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Manakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan, Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. karena sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh mulia pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Sembah ku tinggikan Kau Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Engkau Raja segala raja, Kau Raja, Kau mulia. Ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan membawa kami ada di tempat ini. Kami tahu ketika kami memenuhi panggilan-Mu pagi ini, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang ajaib buat kami. Kami percaya dengan iman kami akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Berkat pemulihan, berkat kekuatan, berkat sukacita, bahkan berkat kesembuhan menjadi bagian kami pagi hari ini. Kamu lebih lagi menyembah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kamu muliakan Engkau Raja segala raja yang akan memulihkan segenap hidup kami. Bertatalah setiap puji-pujian kami Tuhan. Bertata setiap hati kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Bekerjalah, nyatakan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu tanpa terkecuali. Kami sungguh rindu hadir-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.
Tuhan pagi hari ini? Supaya kita merasakan kebesaran Tuhan pagi hari ini. Halo, kita di sini karena kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Jadi dilepaskan semua masalah beban, ditinggalkan dulu. Kita memuji Dia. Haleluya yang di atas. Amin. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Maha Besar, yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Jangan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Maha Besar, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, besar. Haleluya. Amin. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Jadi gak ada alasan kita boleh takut. Amin. Katakan buat kiri kanan kita, gak usah takut sama apapun. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Berkati kiri kanan, depan belakang. Buat mereka terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan
Puji nama Tuhan. Pujian dari Kur Bethlehem mengatakan, mengajak kita semuanya, yuk tetap setia melayani Tuhan, dengan setia mengikut Tuhan. Walaupun saat kita mengikut Tuhan, jatuh bangun, persoalan, ujian datang, bukti berkat dalam hidup kita. Bila Roh Kudus berikan kita kesabaran untuk kita tetap bisa setia kepada Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Aku
percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Bahwa sesungguhnya Tuhan selalu merancangkan hal yang terindah buat kami. Gak apapun boleh terjadi, kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kehidupan setiap kami. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang senantiasa membuat kami teguh di hadapan Tuhan. Terus memandang Tuhan, menantikan pertolongan dari Tuhan, tidak sibuk mencari pertolongan dari tempat yang lain. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakai kuasai dengan Roh-Mu, sehingga firman yang diperkatakan berasal dari Tuhan itu benar-benar memulihkan setiap hidup kami. Itu menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau bekerja seluas-luasnya. Kami tidak membatasi karya-Mu ya Roh Kudus. Ketika firman Tuhan disampaikan, dan itu menggerakkan hati kami, mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ruangan di mana kami ada. Dialah Tuhan yang berkuasa penuh atas tempat ini, bahkan atas ruangan hati kami. Sehingga tidak satu pun yang tercuri firman-Mu Tuhan, semuanya boleh kami terima dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, luar biasa. Kita tetap setia. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semoga karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, beberapa minggu ini kita sudah belajar bersama-sama tentang apa itu yang namanya kesabaran. Bagaimana ada yang sudah pernah mengalami prosesnya hingga minggu ini. Luar biasa ya kesabaran ini. Saya katakan waktu itu kesabaran adalah makrotomia. Nah, seorang makrotomia jika harus berhubungan dengan orang yang melukai, tidak akan membiarkan dirinya terprovokasi dengan mereka atau meledak dalam amarah. Jadi seorang makrotomia tidak membiarkan dirinya terprovokasi oleh apa? Oleh orang lain yang melukai hati kita atau yang menyakiti hati kita. Kita lihat sama-sama ayat kita di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat 17 dikatakan apa? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Siapa yang lekas naik darah, ya, hipertensi gitu ya, tensinya langsung naik gitu, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Memang tidak mudah ya. Sepertinya kata sabar ini sesuatu yang mudah untuk diucapkan, sabar, sabar gitu ya. Tetapi susah untuk dilakukan. Apalagi saat kita yang menghadapi seseorang yang marah gitu ya, yang mungkin sudah benar-benar bikin emosi, susah. Pada suatu hari, ya ada sebuah kisah ya. Pada suatu hari ada seorang pemuda, dia melihat ada sepasang kakek nenek. Mereka itu kok kelihatannya mesra sekali. Sampai sudah usia lanjut, usia 80 tuh mereka masih mesra berduaan gitu ya. Akhirnya pemuda ini tanya kepada kakek tersebut, "Kek, apa toh rahasianya? Apa toh rahasianya supaya kakek itu tetap langgeng sama nenek ini sampai tua?" Ya, sampai tua tetap langgeng. Karena zaman sekarang ini susah untuk mencari orang yang tetap langgeng sama pasangannya. Ya, banyak di sana, di luaran sana baru berapa tahun menikah sudah cerai, berapa tahun menikah sudah pisah. Tapi kakek nenek ini mereka sampai tua tetap mesra. Si kakek ini katakan, "Nah, rahasia kakek itu adalah saling mengerti, saling mengampuni, dan saling membantu." Saling mengerti, saling mengampuni, dan saling membantu, kata kakek itu. Jadi begini nak,
kami sudah ada kode, kami sudah ada sudah saling komunikasi gitu ya. Kalau kakek pulang dari kebun, celana kakek linting satu, itu nenek pasti tahu kalau kakek sekarang ini sedang marah. Karena itu kalau misalkan melihat kakeknya pulang dari kebun, celananya dilinting satu, wah si nenek ini langsung dari rumah menyambut si kakek. Dia bawakan peralatan-peralatan dari kebun itu ditaruh. Dia buatkan minuman yang hangat buat si kakek. Dia layani kakek begitu luar biasa. Sedangkan begitu pula kalau si kakek ini melihat si nenek pada saat kakek ini pulang kebun, nenek di rumah, ternyata ini rambutnya sudah dikuncir pakai pita. Berarti itu tandanya nenek lagi marah di rumah itu. Akhirnya si kakek ini pulang dari kebun, dia berusaha membantu apa yang dia bisa bantu di rumah. Mungkin urusan rumah tangga, urusan hal-hal yang lain yang bisa dibantu oleh kakek. Sehingga kakek nenek ini mereka bisa langgeng terus sampai tua. Ya. Terkadang seringkali yang membuat rumah tangga itu cekcok, yang membuat rumah tangga itu enggak ada damai, itu kadang bukan dari pasangan sendiri, tetapi hal-hal yang di luar yang dibawa masuk ke dalam rumah tangga itu. Ya, seperti tadi misalkan kakek ada masalah di kebun, entah sama orang lain, entah sama siapa, yang buat kakek emosi, membuat kakek itu marah. Tetapi si nenek ini tahu kodenya. Oh, kakek lagi ada masalah, suamiku lagi ada masalah, dia hatinya lagi marah. Aku harus bisa meredam amarah dari suamiku. Jangan malah ngompori. Sopo sing gawe kowe marah kene tak puaranane ngono ya. Si nenek mungkin gak terima ya, kakeknya, suami kesayangannya disakiti di kebun gitu ya. Enggak. Tetapi si nenek ini berusaha untuk meredam amarahnya. Jadi suami istri itu penting. Untuk apa? Untuk saling meredam amarahnya. Jangan kalau suaminya marah dikomporin sama istrinya, istrinya marah dikomporin sama suaminya. Halo bapak ibu di rumah, siapa yang suka jadi kompor meleduh? Jangan ya. Tapi kita harus menjadi pembawa damai. Ya, makrotumia itu adalah orang yang bisa mengendalikan ya emosinya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah meledak walau ada orang lain yang sedang menyakitinya. Kita lihat satu contoh di dalam Alkitab. Saya tidak akan lama-lama karena kita akan ada acara lagi. Satu contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan para pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian.
Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ceritanya. Ada yang belum tahu ceritanya? Ya. Jadi ceritanya ini adalah bahwa bagaimana Daud pada saat itu dia dikudeta sama anaknya sendiri Absalom. Absalom merebut kerajaannya, sehingga Daud dengan seluruh pahlawannya dan orang-orang yang menyertainya, mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri, mereka sudah capek, mereka lelah mungkin, karena mereka dikejar-kejar oleh si Absalom ini. Mereka lari, mereka menyeberangi sungai dan sebagainya. Secara manusia Daud capek enggak? Capek. Secara manusia Daud apa yang dihadapi? Dia merasakan anaknya sendiri ingin menggulingkan tahtanya. Dan dia harus melarikan diri, pergi, meninggalkan kotanya. Ternyata di tengah jalan dia ketemu sama Simei ini, salah satu dari keluarga Saul. Dia katakan, "Nyala engkau, hei engkau yang penumpah darah, kamu yang menggantikan, harusnya bukan kamu." Ya Simei nggak terima, harusnya keturunan dari Saul itu yang menggantikan raja, menjadi raja gitu ya. Tetapi kan memang Tuhan yang memberikan tahta itu kepada Daud. Dia kutuki terus, dilempari batu. Bayangin, seorang raja yang lagi kesusahan, yang lagi capek, lagi lelah, dilempari batu sama orang, dikutuk-kutuki, dionek-oneki, dimaki-maki. Coba bayangkan kalau kita jadi Raja Daud bagaimana? Pahlawannya, anak buahnya katakan, "Pak Daud, kalau engkau memberi izin aku, langsung kamu katakan, penggal dia." Tak penggal, tak tebas, langsung habis. Gampang loh Daud raja. Prajuritnya katakan tadi pahlawannya gagah perkasa tuh di kanan kirinya. Tetapi si Meiki saya berani sama Daud ya. Dia nggak takut ya. Padahal ada pahlawan-pahlawan di situ loh. Dan si Mei itu apa? Seorang diri. Dia nggak bawa apa-apa. Itu kalau ditebas saja sudah langsung habis. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud tetap memiliki kesabaran. Daud tetap memiliki makrotomia dalam hatinya. Dia tidak mudah terprovokasi oleh keadaan, oleh orang yang menghinanya pada saat itu. Ya. Karena apa? Karena Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Karena Daud orang yang intim dengan Tuhan. Daud sering katakan di dalam Mazmur bagaimana keluh kesah Daud. Ditulis semuanya di dalam Mazmur. Bahkan Mazmur katakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Walau musuh-musuh berada di sekelilingku, aku tidak akan goyah. Karena Tuhan besertaku." Dia tahu benar bahwa saat dia dekat dengan Tuhan, dia bisa memiliki makrotomia. Dengan kata lain, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kadang hal-hal sepele pun bisa menjadi besar. Masalah-masalah kecil pun bisa menjadi besar. Dan rasanya kok banyak sekali yang dialami. Banyak sekali beban-beban hidup yang harus ditanggung. Karena apa? Karena orang yang jauh daripada Tuhan, dia pasti mengalami masalah kecil dalam rumah tangga mungkin. Masalah kecil dalam pelayanan. Bisa jadi gede. Bisa jadi sesuatu masalah yang keributan yang luar biasa. Ya. Kita tahu apa yang dihadapi oleh Daud. Ya. Daud pada saat itu dia bukan pilihan yang dia dapatkan. Bukan
Dia tidak harus menanggung dari kesalahannya. Ya. Daud dia dimaki-maki, dia dihina oleh Simei ini bukan karena kesalahannya. Ya. Pada saat kita ada di dalam pilihan, mungkin membuat orang lain marah karena gara-gara kita mungkin bisa menerima itu. Contohnya begini, saat suami mungkin marah gara-gara istrinya mungkin melakukan tindakan yang salah, mungkin pada saat suaminya mau berangkat kerja, istrinya kesiangan gitu ya, menyebabkan si suaminya ini marah, mungkin belum disiapin sarapan, belum disiapin apa-apa gitu ya. Ya, kalau istrinya itu kena marah, mungkin loh ya, itu istrinya masih bisa, oh iya, aku salah, aku bangunnya kesiangan, sehingga tidak melayani suamiku dengan baik. Aku salah, suamiku marah, wajar. Aku mau terima, karena aku yang salah. Ya. Tetapi si Daud ini enggak, dia enggak salah, dia benar. Dia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap Simei ini. Tetapi dia dimaki-maki, dia dilempari batu. Kalau kita yang diberhadapkan seperti itu, kita enggak salah misalkan, kita sudah melakukan yang terbaik untuk suami kita atau untuk istri kita. Ya, kita sambut mungkin istri-istri, ibu-ibu di rumah, suaminya pulang kerja sudah disambut dengan baik, dengan ramah gitu ya. Suaminya tetap ngomel-ngomel ya. Piye toh, panganan ra enak rasane. Loh, selama ini mungkin dimasakan yang seperti itu rasanya juga enak kok. Kok baru kali ini dipaido gitu ya mungkin ya. Karena mungkin suaminya jengkel di kantor ada masalah. Kira-kira ibu-ibu bagaimana rasanya? Soalnya rak tak masak kayak gue, dimasak kayak gue rewel. Iya, karena apa? Karena kita merasa aku nggak salah, aku benar, tapi aku disalahkan. Itu yang lebih susah untuk kita terima. Tetapi Daud tidak. Dia disalahkan walaupun sebetulnya dia tidak salah. Dia dicaci, dia dihina walaupun sebetulnya dia tidak melakukan hal yang menyakiti hati Simei ini. Tetapi Daud, dia mau terima itu. Dia katakan, apa masalahku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Jangan dengarkan dia. Mungkin Tuhan menyuruh dia untuk mengutuki saya. Mungkin dari kutuk ini Tuhan melihat kesengsaraanku. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat kita mungkin mendapatkan marah, mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan karena kesalahan kita, itu mungkin kita bisa menerimanya. Tapi banyak di luaran sana, pada saat melakukan kesalahan, dikandani gitu ya, malah marah balik. Lah nopo rak trimo gitu ya. Tapi itu sebetulnya kesalahan. Dan kita menerima itu harusnya, oh iya, terima kasih masih diingatkan aku salah. Apalagi kalau kita nggak salah. Itu rasanya di hati itu mungkin mau meledak gitu ya. Rasanya, ya contohnya ya, pada saat ya yang saya katakan beberapa minggu lalu, saya lagi jalan naik mobil enak-enakan bener gitu ya. Tiba-tiba ada mobil di belakang itu mungkin cepet-cepet, mungkin butuh apa gitu, ngebel-ngebel gitu ya. Loh aku tuh udah jalan bener, kamu mau nyalip-nyalipo gitu loh, kalau kamu bisa nyalip-nyalipo. Tapi dia ngebel-ngebel, din, dibuat barbel gitu ya. Nah, kadang apa yang kita lakukan? Kadang namanya saya secara manusia jujur, saya emosi gitu ya. Aku rak salah, aku udah jalan bener. Nek mau nyalip ya silahkan loh ya. Kenapa ngebel-ngebel gitu ya? Dibel terus dari belakang, akhirnya dia nyalip, tak oyak dia wus gitu ya. Namanya anak muda gitu. Nah itu enggak bener. Belum bisa makrotomi ya. Karena apa? Tersulut emosinya. Hal kecil. Gara-gara diselip. Bisa jadi besar. Contohnya pagi-pagi. Saat mungkin bangun pagi. Bapak-bapak mungkin mau berangkat kantor. Ya, istrinya mungkin masakannya kurang enak. Sudah marah-marah. Terus sampai di jalan macet, tambah marah lagi. Sampai di kantor,
kerjaan gak beres, semakin marah lagi. Hati kita, firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Amarah itu tergantung kita. Pilihan di tangan kita. Kita mau milih marah atau kita milih mau menjadi orang yang bersabar, orang yang makrotomia, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa menjalankan buah roh kesabaran ini. Saat kita menghendaki Tuhan, pimpin aku untuk jalan dalam kesabaran. Maka Roh Kudus yang berikan kekuatan. Kalau kita disalahkan oleh orang bukan karena kesalahan kita. Secara manusia, secara daging kita susah untuk menerima. Tetapi saat Roh Kudus yang memimpin hidup kita dimampukan. Dan kita juga, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya pasangan, katakan, ayo kalau misalkan aku yang marah, kamu jangan tambahin emosi ya, kamu harus bisa meredam amarahku. Demikian juga kalau kamu marah, aku akan meredam amarahmu. Jangan malah dikompor-kompori, jangan malah ditambah-tambahi. Ya, masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja pun, mungkin ada gesekan-gesekan kecil, mungkin ada guyonan-guyonan yang mungkin jadi menyinggung perasaan, sakit hati. Ayo sebagai tubuh Kristus, jangan mudah marah, jangan mudah terpancing emosi. Ya, mungkin orang yang ngomong itu mungkin tidak merasa gitu ya, tapi kadang kitanya yang terlalu sensitif atau bagaimana gitu merasakan, wah kok omongannya pedes ya, kok omongannya kayak gitu ya. Kita belajar menjadi orang yang makrotomia, amin. Menjadi orang yang sabar. Walau mungkin kita disalah mengertikan oleh orang lain, walau kita mungkin sudah berbuat baik, melakukan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan, tetapi kita masih ada dicemooh, masih ada dicela, masih ada yang ngerasani kita di belakang kita. Di akhir zaman ini banyak yang seperti itu. Tapi kita mau belajar dari Daud. Dia orang yang sabar. Daud tahu. Ya, kalau Daud melakukan kesalahan, seperti contohnya Daud pada saat melakukan kesalahan, dia ditegur Nabi Nathan. Katakan, Daud, ada seorang yang punya kambing domba banyak. Tetapi pada saat dia kedatangan tamu, kambing dombanya tidak disembelih, tapi dia mengambil kambingnya, dombanya dari si miskin yang hanya punya satu domba. Tetapi dia ambil domba itu dan dia sembelih untuk jamuan tamunya. Daud langsung muntap. Siapa itu orangnya? Kalau itu ada orangnya di sini, bunuh dia. Gak layak dia hidup, karena dia adalah orang yang kejam. Oh, dia punya kambing domba banyak kok. Orang yang punya satu kambing domba kok direbut untuk tamunya yang kaya itu. Dan Nabi Nathan katakan, kamu orangnya. Langsung Daud, iya aku salah. Lebih mudah saat kita salah dan kita dikasih tahu. Tetapi Saul sudah salah dikasih tahu, nyalahin orang lain. Loh, rakyatku sudah berserak-serak kok. Lah aku gimana? Ya aku harus bakar ukupan ini kepada Tuhan. Karena rakyat sudah meninggalkan aku, menyalahkan keadaan. Jangan. Pada saat memang kita yang salah, kita ditegur, kita terima. Dan pada saat kita nggak salah, ada orang yang memaki-maki kita. Kita juga harus belajar menerima. Amin. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan. Dengan demikian kita menjadi murid-murid Tuhan. Seperti Yesus, dia diolok, dia dicaci, dia dihina, diludahi, ditinju. Apa kesalahan Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apa kesalahan Yesus yang membuat Yesus harus dimaki-maki? Harus cemooh. Karena apa? Karena orang-orang Farisi iri sama Tuhan. Mungkin ada di sekitar kita orang yang iri sama kita. Karena kita diberkati Tuhan. Karena mungkin kita merasa mempunyai rumah tangga yang harmonis, mempunyai rumah tangga yang senantiasa damai sejahtera. Mungkin orang lain iri. Sehingga orang lain membuat ulah untuk berusaha merebut damai sejahtera itu, merebut kesabaran itu dari dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar jadi orang yang bisa melakukan
Makrotomia, kesabaran. Ayat terakhir di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 20. Musik bisa maju ke depan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di garis bawah ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apapun alasannya kita marah. Firman Tuhan katakan amarah manusia itu tidak mengerjakan, tidak ada kebenaran di hadapan Allah. Allah tidak membiarkan amarah apapun. Walaupun mungkin kita benar, walaupun mungkin kita enggak salah, dan kita mungkin membalas dengan amarah, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, belajar menjadi orang yang sabar. Ya. Seperti banyak katakan orang Solo tuh sabar-sabar ya katanya itu ya. Orang Semarang nggak tahu. Tapi kita mau belajar menjadi orang yang sabar. Kita mau belajar seperti Yesus. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan, dia sudah memberikan contoh, dia sudah memberikan teladan yang baik bagi kita semuanya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Biarlah kita mau memiliki respon yang tepat di tengah situasi yang tidak tepat. Tetapi kita respon kita benar. Saat situasi tidak mendukung, saat situasi sekitar kita bisa saja membangkitkan amarah kita. Tetapi kita mau belajar, Tuhan, aku mau memiliki respon yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kita belajar bagaimana supaya kita bisa merespon seperti Raja Daud. Kuncinya satu, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mendapatkan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk kita memiliki makrotomia, kesabaran itu dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alatmu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
musik yang menyanyikan lagu ini dengan lembut. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk kita menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati. Setiap kita pasti memiliki proses masing-masing. Saya katakan 2 minggu yang lalu bahwa kesabaran itu tidak datang langsung dengan tiba-tiba. Tetapi kesabaran itu butuh proses untuk kita bisa mengalaminya, untuk kita bisa melaluinya. Saat mungkin tidak ada ujian, kita bisa menjadi orang yang sabar. Tetapi saat ujian itu datang dalam kehidupan kita, disitulah kesabaran kita itu diuji. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang sabar? Pada pagi hari ini, jika bapak, ibu, saudara yang datang ingin, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang makrotomia. Aku ingin menjadi orang yang sabar, Tuhan. Seperti teladan-Mu, Tuhan. Seperti Engkau, Yesus. Engkau yang sudah dihina, Engkau yang sudah dicaci, Engkau yang sudah dicela, Engkau yang sudah dihukum, dicambuk. Bukan karena suatu kesalahan, tetapi Engkau sudah mau menanggung semuanya itu, Tuhan. Itulah teladan yang Yesus lakukan. Jika ada di antara engkau, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, ingin mendapatkan makrotomia, ingin belajar sabar, ingin diproses, ingin dibentuk oleh Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jika engkau belum berani, jangan angkat tanganmu. Karena pada saat kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan proses kita. Maka Tuhan akan bentuk kita menjadi seturut dengan Dia. Katakan dengan lembut, katakan sama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ya Tuhan. Jalanmu memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Yes, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, sekali lagi tanpa musik. Ku mau seperti-Mu, Yesus, tanpa musik. Tuhan, Engkau lihat pengakuan kami. Engkau lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, Yesus. Walaupun mungkin berat bagi kami, Tuhan, tetapi kami mau seperti Engkau, Yesus. Kami mau mengikuti teladan-Mu, Tuhan. Berikan kami kemampuan. Roh Kudus-Mu menolong kami. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Roh Kudus-Mu, Tuhan, tinggallah dalam hidup kami, menguasai kami, Tuhan, sehingga kami dimampukan memiliki makrotomia dalam hidup kami, Yesus. Sehingga kami semakin hari semakin sempurna seperti Bapa di surga telah sempurna. Mampukan kami, Yesus. Mampukan kami, Yesus. Tanpa-Mu kami tidak bisa. Tetapi kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan melewati segala perkara. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Jamaah Tuhan, jamaah setiap sedang jemaah hadir pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kau yang menjamah kami, Yesus, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja dari dalam hidup kami, Yesus, tetapi firman-Mu boleh tersimpan dan kami lakukan. Haleluya, Yesus.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, mampukan kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berdiri, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Satu pengumuman buat kita bahwa Bapak Gembala Tuhan sudah Tuhan panggil pulang ke surga kemarin hari Senin tanggal 9 dan kemarin Rabu tanggal 11 tanggal 11 ya sudah dikebumikan di Kedung Mundu Arimatea. Ya, kami sebagai pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas setiap dukungan baik moral maupun materi dan apapun yang sudah Bapak Ibu berikan untuk Bapak Gembala, bahkan mungkin beberapa yang mengantarkan sampai ke tempat persira terakhir. Kami mengucap banyak terima kasih, kiranya Tuhan yang membalas setiap apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Bapak Gembala dan untuk kami keluarga tempat ini. Ya. Dan yang kedua, setelah ini jam 9 akan dilangsungkan pernikahan antara David Wijaya dengan Noni Yolanda. Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti, nanti bisa tetap tinggal di tempat untuk kita jam 9 bersama-sama mengikuti prosesi pemberkatan nikah kudus di tempat ini. Ya, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Nanti tidak ada ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu akan di online kan, ya, ikut dari CPN, dari Superbook Pusat. Mari kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu sama melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, LCD multimedia, juga core, juga terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Sehingga pelayanan kami semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Boleh jadi berkat buat jemaat-Mu Tuhan. Juga kami semua dan jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa. Engkau yang menjamah kami semua Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Untuk kami dimampukan memiliki kesabaran yang lebih lagi Tuhan. Kesabaran ekstra Tuhan. Baik di dalam rumah tangga kami, baik di lingkungan pekerjaan kami, baik di lingkungan Tuhan tempat usaha kami, baik di lingkungan studi kami, baik di lingkungan tempat pelayanan di gereja ini Tuhan. Berikan kami kesabaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh tetap kuat Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih memberkati setiap kami ya Tuhan. Dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami semuanya boleh berhasil. Karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ada dalam masalah beban berat Tuhan berikan kelegaan damai sejahtera dalam hidup kami ya Bapa. Ajari kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk tetap berpaut berserah hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Engkaulah sumber kesabaran kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kami dimampukan terus berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan buat Ibu Gembala. Berikan kekuatan kesehatan panjang umur. Di usia lanjut Tuhan beri pendoa syafaat buat kami sedang jemaat tempat ini ya Bapa. Juga kami menyerahkan bangsa negara kami, berkati bangsa kami, berikan keamanan damai sejahtera-Mu ada dalam bangsa kami berkatakan shalom atas Indonesia Tuhan. Berkati buat pemerintahan yang ada, dari yang di pusat sampai daerah, mereka boleh mengatur pemerintahan dengan bijaksana ya Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh memberikan keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bila mana sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, ada di antara kami yang akan pulang ke rumah masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Mungkin ada yang masih tetap tinggal untuk mengikuti ibadah pemberkatan untuk pernikahan Tuhan. Tuhan juga pimpin semuanya Tuhan sampai selesainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang untuk Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudusnya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.